Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur bahwasanya hari ini Allah masih menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga dengan nikmat yang ada, kita bisa mensyukuri, bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kajian kali ini, saya membawakan tema tentang makna kalimat tauhid. Makna kalimat la ilaha illallah. Yang pertama perlu diketahui oleh kita semuanya bagaimana melafazkan kalimat tauhid. Yang benar adalah la ilaha illallah. La-nya panjang. Mohon maaf kalau terkadang kita melafadzkannya la-nya pendek, artinya nanti berbeda. La ilaha illallah, artinya malah sebaliknya. Kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Tapi kalau la ilaha illallah, la-nya bukan la nafi, tapi la li taukid, bahwa Tuhan itu memang yang ada bukan selain Allah. Ini mana sebaliknya. Maka secara lafziyah kita mestilah melafazkan kalimat tauhid dengan benar, yaitu la ilaha illallah. Maka bagi saudara-saudara yang biasa melafazkan tahlil, untuk bisa memperhatikan tentang lafaznya, lisannya melafazkannya. Karena lisannya yang benar, maka insya Allah maknanya juga benar. Kalau lisannya keliru, maka maknanya keliru. Maksudnya benar, tapi melafadzkannya adalah keliru. Lalu kalimat la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah, itu sebenarnya adalah materi yang disampaikan oleh seluruh para rasul. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana yang disampaikan adalah kalimat tauhid. Saya bacakan dalam kitab Fathul Majid. At-tauhidul ladzi ja'at bihi rusuluh innama yatadammanu isbatil ilahiyati lillahi wahdah bi ayyasyhada alla ilaha illallah. Bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul sesungguhnya adalah meliputi ketetapan tentang ilahiyah, Allah sebagai sesembahannya, agar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan bahwa Allah itu adalah sesembahan. Tidak ada yang layak sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid tidak hanya sekedar dalam lisan kita ucapkan, tetapi sebenarnya kalimat tauhid yang diajarkan itu memberikan dampak positif bagi perilaku setiap hamba-hambanya. Kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahkan kalimat tauhid di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun lamanya Rasul mendakwahkan kalimat itu. Maka saat itu di kota Mekah yang sudah melafazkan kalimat la ilaha illallah, maka dia seorang mukmin. Yang belum melafazkan berarti dia seorang kafir. Dan di sana jelas
Hanya ada dua golongan, kafir dan mukmin. Walaupun hanya melafazkan kalimat la ilaha illallah, perilakunya jelas di sana. Mukmin atau kafir. Sehingga dampak daripada melafazkan kalimat la ilaha illallah saat itu adalah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwasanya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita lihat ada 5 makna pemahaman tentang kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, la ya'budu illa iyyahu. Yang kedua, wala yatawakkalu illa alaih. Yang ketiga, wala yuwali ila lahu. Yang keempat, wala yu'adi ila fihi. Dan yang kelima, wala ya'malu illa li ajli. Kalau kita sudah mengakui Tuhan kita Allah yang disembah oleh Allah, maka dilihat dari 5 indikator. Benar enggak kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah la ya'budu illa iyyahu. Tidak menyembah kecuali menyembahnya hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak menyembah kepada yang lainnya. Apakah ada sesembahan selain Allah? Banyak sekali yang disembah oleh manusia dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dahulu ada yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, api, dan sebagainya. Lalu di era yang modern ini juga banyak itu yang disembah dari selain Allah. Ia berupa ismo-ismo, pemahaman-pemahaman, aliran-aliran yang bersumber dari logika, bersumber dari akal manusia, bukan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengucapkan kalimat tauhid, buktikan la ya'budu illa iyyahu. Tidak menyembah kecuali menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke masjid, kita menyembah kepada Allah. Sedekah, menyembah kepada Allah. Berbuat baik kepada orang tua, ini sedang menyembah kepada Allah. Kenapa? Semuanya dilakukan dalam kerangka melaksanakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mana kalimat tauhid adalah wala yatawakkalu illa alaih. Tidak tawakal kecuali tawakalnya hanya kepada Allah. Tawakal adalah pasrah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar, berusaha, kemudian kita berdoa, memanjatkan kepada Allah atas ikhtiar kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fatawakkal 'alallah. Maka saya tawakal kepada Allah. Saya pasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini nilainya nanti tidak hanya ketika seorang bertawakal, tapi hasilnya bagaimana kita mensikapinya. Setelah kita tawakal, kemudian Allah ternyata putuskan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita senang, ridho kepada Allah, itu tawakal namanya. Tetapi saat kita tawakal kepada Allah, kemudian sesuatu yang kita inginkan, yang sudah kita ikhtiari itu, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah malah memutuskan berbeda dengan keinginan kita. Ini ujian dari Allah. Tawakal apa enggak? Kalau tawakal, berarti kita sudah ikhlas kepada Allah. Memang yang sudah kita ikhtiari, sudah kita berusaha, sudah kita berdoa,
tapi Allah belum kabulkan saat ini. Mungkin yang akan datang, atau mungkin besok di yaumul qiyamah. Maka kita harus yakin kepada Allah. Tawakal itu sampai kepada menerima keikhlasan keputusan Allah. Baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Kenapa terkadang kita sudah berdoa, kemudian berusaha, ternyata Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Inilah kualitas orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mengaku sesembahan hanya Allah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wala yuwali illa lahu. Tidak loyal. Kecuali loyalitasnya itu semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitasnya, seluruh amaliyahnya sebagai bentuk loyal kita, kecintaan kita, semuanya memang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Kita semuanya beraktivitas, kita semuanya beramal, tujuannya adalah kepada Allah. Loyalnya bukan kepada makhluk. Tapi di era modern ini terkadang kita loyalnya tidak kepada Allah Ta'ala. Lebih loyal kepada makhluk. Loyal kepada pimpinannya. Loyal kepada siapa? Itu boleh. Kita boleh loyal kepada mereka. Kita punya pimpinan. Maka loyal kepada mereka diperbolehkan. Tetapi loyalitas ini dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keempat adalah wala yu'adi illa fihi, tidak memusuhi. Kecuali ketika kita memusuhi sesuatu, memusuhi orang lain dalam kerangka ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memusuhi bukan karena kita benci kepada mereka. Kita memusuhi bukan karena nggak suka sama mereka, tetapi kita memusuhi karena semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kelima adalah wala ya'malu illa li ajli, tidak beramal kecuali beramalnya semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal bukan karena linnas, beramal bukan karena ingin dipuji oleh manusia, beramal bukan karena ingin dipuji oleh siapapun, tetapi adalah li ajli, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang beramal itu semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan istiqomah. Walaupun yang mengamalkannya itu sedikit, walaupun mengamalkannya mungkin tidak ada, baru dia sendirian, tetapi dia semata-mata karena Allah, maka dia laksanakan ibadah itu karena perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Maka kalimat tauhid ini harus kita sampaikan kepada diri kita, keluarga dan masyarakat, bahwa ternyata 5 komponen harus kita laksanakan sebagai konsekuensi kita mengakui bahwa sesembahan yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala ibadah kita dan membimbing kita akan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.